Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bitaslim wal qabul. Dan setiap ayat dalam Al-Quran atau hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Mustafa tentang sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang wajib kita imani dan kita hadapi dengan penerimaan dan ketundukan. Wa tarku ta'arrud lahu, dan tidak boleh bersikap lancang terhadapnya, biraddi, dengan cara menolaknya, wa ta'wil, dan menakwilkannya, wa tashbih, dan menyerupakannya dari sebagian sisi, wa tamthil, dan menyerupakannya dari seluruh sisi. Ini semuanya harus dijauhi. 4 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang harus kita hindari dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan tambahkan menjadi 5. Dan ada bagian yang akan kita koreksi dari penjelasan ulama yang lainnya. Yang pertama, yang harus kita hindari, kata beliau, adalah ar-raddu, penolakan. Penolakan itu adalah at-takdzib wal inkar, mendustakannya dan mengingkarinya. Atau bahasa lainnya ta'til. Artinya tidak mau mengimani. Di sini Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh. Orang yang berkata Allah tidak punya tangan. Tidak secara hakiki, tidak pula secara majaz. Maka ini adalah kufur. Artinya pelakunya menjadi murtad, keluar dari Islam. Karena berarti dia mendustakan dengan tegas terhadap Allah dan Rasulnya yang telah mengabarkan Allah memiliki tangan. Atau dia mengatakan Allah sama sekali nggak punya wajah. Tidak secara hakiki, tidak pula secara majaz. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena berarti dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Dan mendustakan satu ayat atau satu hadis atau satu ajaran syariat adalah kekufuran. Di antaranya Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka kafir, sehingga mustahil masuk surga. Adapun makna pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka, ada 2 makna. Makna yang pertama, amalan mereka tertolak.
Sebab semua amalan yang baik dari orang-orang yang beriman itu akan naik kepada Allah. Sebagaimana di surat Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Hanya kepada Allah lah naik kalimat yang baik dan amal soleh dia mengangkatnya. Sedangkan amalan orang-orang kafir tertolak. Di antaranya Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini makna yang pertama, pintu-pintu langit ditutup untuk mereka. Artinya amal mereka tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna yang kedua, dia dilempar beneran. Setelah ruhnya berpisah dari jasad, kemudian malaikat azab mengangkat ruhnya ke atas untuk dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak mau berjumpa dengannya. Dia pun takut berjumpa dengan Allah. Maka pintu langit tidak dibukakan baginya. Maka dia pun dilempar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatutrahu ruhuhu minas sama'i tarhan hatta taqa'a fi jasadihi." Ruhnya dilempar dari langit dengan satu lemparan sampai menyatu kembali dengan jasadnya untuk berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir dan mendapatkan azab kubur. Dan Nabi SAW juga membaca surat Al-Hajj ayat ke-31 tentang pelemparan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ternyata makna ayat ini, dia jatuh beneran dari tempat yang sangat tinggi ke tempat yang paling rendah. Namun ayat ini juga memiliki makna lain, bahwa yang dimaksud dia jatuh dari langit ke bumi, dia meninggalkan kemuliaan tauhid yang tinggi kepada rendahnya syirik. Yang dimaksud dia disambar oleh burung, artinya dia dikuasai oleh setan bagaikan seekor burung besar yang kuat, yang mencengkeramnya, yang benar-benar menguasainya, sehingga dia harus melakukan apa saja yang dikehendaki oleh setan, entah dia sadar atau tidak. Sedangkan dia diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh adalah dia dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu yang dia lakukan. Inilah jemaah sekalian, perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa mendustakan nama atau sifat Allah itu adalah kufur. Ini yang pertama, yang harus kita hindari. Yang kedua, kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, yang harus kita hindari dalam beriman kepada ayat-ayat dan hadis terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
adalah ta'wil. Meskipun Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di banyak kitab beliau yang lain mengkritik kalau disebut ta'wil lebih pantas disebut tahrif, yaitu mereka menafsirkan dengan penafsiran mereka sendiri, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi itu tidak pantas disebut ta'wil. Karena makna ta'wil itu sendiri bagus sebetulnya. Yaitu maknanya tafsir, mengembalikan atau menerangkan maknanya sesuai dengan makna aslinya. Itu hakikat ta'wil dan tafsir. Sehingga ta'wil terhadap sifat-sifat Allah itu lebih pantas disebut tahrif, penyelewengan terhadap maknanya. Sebagaimana juga Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka menyelewengkan makna-makna kalimat dari arti yang sebenarnya. Jadi salaf mereka dalam hal ini adalah Yahudi, bukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalaupun mau dinamakan takwil, maka itu adalah takwil yang fasid, yang rusak, bukan takwil sahih. Maka takwil yang rusak seperti ini harus kita jauhi. Apa hukumnya? Ada 3 tingkatan kata Syekh. Yang pertama, jika takwil yang rusak tersebut didasari oleh ijtihad dan niat yang baik. Artinya pelakunya memang orang yang memiliki kedalaman ilmu sehingga dia bisa berijtihad. Dan niatnya baik, maksudnya dia ingin mencari kebenaran. Sehingga apabila ternyata ada yang menjelaskan kepada dia, takwilmu itu salah. Jalan para sahabat tidak menakwilkan sampai keluar dari makna zohirnya. Maka orang seperti ini, dia segera bertobat ketika dia tahu dirinya salah. Maka orang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kesalahannya bukan kesengajaan. Dan dia sudah berusaha sesuai kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, takwil yang rusak tersebut atau tahrif mereka didasari oleh hawa nafsu dan sikap ta'assub. Di antaranya ta'assub kepada golongan Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Kullabiyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah. Inilah golongan-golongan penakwil sifat-sifat Allah, bukan golongan ahli sunnah. Namun penakwilan mereka masih ada sisi makna dalam bahasa Arab. Maka ini adalah kefasikan, belum sampai kekufuran. Kecuali mengandung perendahan atau penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kufur. Contoh jamaah sekalian, menakwilkan ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah punya tangan dengan nikmat atau kekuatan. Maka arti tangan sebagai nikmat atau sebagai kekuatan dalam bahasa Arab ada. Tapi itu bukan makna yang dimaksudkan di dalam ayat yang berbicara tentang sifat tangan Allah. Sehingga perbuatan mereka tidak sampai kufur.
namun fasik, dosa besar. Kecuali mengandung perendahan terhadap Allah. Contoh mereka mengatakan Allah itu buntung, nggak punya tangan. Ini kan penghinaan. Maka itu adalah kekufuran. Ini yang kedua. Yang ketiga, takwil mereka yang rusak itu didasari oleh hawa nafsu dan ta'assub, dan tidak memiliki sisi makna dalam bahasa Arab. Maka ini adalah kufur. Karena ini sama halnya dengan pendustaan atau pengingkaran. Contoh jamaah sekalian, ada yang menakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Kata mereka, maksud dua tangan Allah di sini adalah langit dan bumi. Maka ini kufur. Karena dalam bahasa Arab tidak ada makna tangan sebagai langit dan bumi. Tidak ada. Kalau sebagai kekuatan atau nikmat masih ada. Seperti orang Arab mengatakan, lahu yadun alayya. Dia memiliki tangan atas aku. Artinya dia punya jasa. Nah ini dalam bahasa Arab mungkin. Tapi itu bukan yang dimaksud dalam kata tangan pada ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat tangan Allah. Betul, dalam bahasa Arab itu ada, tapi bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena sahabat tidak menakwilkan seperti itu. Namun kalau ditakwilkan Allah memiliki dua tangan, maksudnya adalah langit dan bumi, itu sama sekali tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Sehingga ini sama saja dengan takdzib, pendustaan. Maka ini adalah kufur. Kenapa? Kalau masih ada makna dalam bahasa Arab tidak dihukumi kufur? Karena orang yang melakukannya memiliki uzur. Sehingga dia tidak dikafirkan. Yaitu dia tidak sengaja menakwilkan demikian. Karena dia mengira maknanya seperti itu. Bukan sengaja dia menentang. Kalau sengaja dia menentang, maka itu adalah kekufuran. Baik, ini yang kedua, yang harus kita hindari dalam beriman kepada ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah. Jadi seharusnya bagaimana? Sebagaimana yang sudah kita bahas, biarkan secara zahir. Saya nukilkan kembali ijma' ulama ahli sunnah dari generasi sahabat tentang ini. Di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 463 Hijriah. Dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau berkata, Ahlus sunnah mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'an was sunnah wal iman biha wa hamliha alal haqiqati la alal majaz. Ahlus sunnah sepakat untuk menetapkan dan mengimani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan membawanya kepada makna hakiki, bukan makna majaz. Jadi kalau Allah mengabarkan bahwa Allah memiliki tangan, berarti itu tangan beneran, tangan yang hakiki. Bukan makna majaz, bukan kata kiasan untuk kekuatan atau nikmat. Apalagi untuk langit dan bumi, yang sama sekali tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Itulah yang seharusnya kita lakukan, membawanya kepada makna zahirnya. Ini disepakati ulama ahli sunnah, sehingga tidak menerima perbedaan pendapat. Yang ketiga, yang harus kita hindari adalah tashbih. Tashbih itu maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk dari sebagian sisi. Tetapi jamaah sekalian, ini di kitab yang lain, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengkritik penggunaan istilah tashbih.
Kenapa? Tasbih itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah penyerupaan antara Allah dengan makhluk dari sisi penamaan dan maknanya. Sedangkan yang tidak boleh adalah menyamakan kaifiyahnya, bentuknya. Contoh, manusia kita sebut memiliki tangan. Dan makna tangan kita sudah tahu semuanya. Begitu pula Allah memiliki tangan. Makna tangan pada Allah juga kita tahu artinya. Jadi dari sisi penamaan sama-sama disebut tangan dan pemaknaan makna tangan adalah tangan bukan kaki. Itu sama. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah? Apakah sama dengan tangan manusia? Tentu tidak sama. Jadi seharusnya beliau gunakan kata tamthil saja. Sebagaimana nanti di yang keempat. Bukan tasbih, tapi tamthil. Ditambah lagi, golongan ahlul bid'ah, golongan yang menyimpang, mereka jadikan istilah tasbih ini untuk menolak sifat Allah. Sehingga orang yang meyakini Allah memiliki tangan, memiliki wajah, meyakini apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, mereka sebut sebagai musyabbihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan kita gunakan istilah tasbih. Cukup dengan tamthil. Karena paling tidak dua alasan ini. Yang pertama, tasbih. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang kedua, golongan yang menyimpang menyerang ahlu sunnah dengan sebutan musyabbihah. Karena mengimani secara zahir nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Padahal itulah jalan yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi, yang lebih tepatnya apa? Beliau gunakan takyif. Jadi, ini yang harus kita hindari. Takyif. Yaitu kita jangan menggambarkan kaifiyah, bentuk sifat Allah. Seperti orang yang mengatakan, wajah Allah tuh bentuknya begini. Tangan Allah bentuknya begitu. Maka ini nggak boleh. Ini yang harus kita hindari. Kenapa nggak boleh? Karena Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Maka kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, kaifal istiwa? Bagaimana caranya atau bentuknya, kaifiyahnya Allah istiwa? Maka beliau menjawab dengan 4 kalimat. Yang pertama, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah maklum. Artinya maknanya jelas. Yaitu Allah berada di atas. Yaitu di atas arsy-Nya. Karena arsy adalah makhluk yang paling tinggi dari seluruh makhluk. Posisinya di atas seluruh makhluk. Kalimat yang kedua kata beliau, wal kaifu majhulun. Bagaimana bentuk atau cara Allah istiwa, itu kita nggak tahu. Kalau begitu serahkan kepada Allah saja. Katakan Allahu a'lam. Wal imanu bihi wajibun. Yang ketiga, mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Yang keempat, mempertanyakan bagaimana bentuk sifat Allah itu bid'ah. Jadi cuma nanya saja sudah bid'ah. Karena sahabat tidak pernah bertanya tentang itu. Bagaimana lagi kalau seseorang mencoba untuk menjelaskan bentuk sifat Allah begini dan begitu. Jadi ini yang ketiga, yang harus kita hindari dalam beriman kepada ayat-ayat dan hadis terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah takyif, yaitu menggambarkan bentuk sifat Allah. Bahkan sekedar menanyakan bagaimana bentuknya juga harus dihindari.
Yang keempat, yang harus kita hindari adalah at-tamthil. Jadi inilah istilah yang lebih tepat daripada tashbih. Tamthil itu artinya menyerupakan makhluk dengan Allah dari semua sisi. Contoh, seseorang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah sama dengan wajahnya si fulan. Maka ini adalah syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah? Maka ini adalah syirik, harus dihindari. Jadi apa perbedaan takyif dan tamthil? Takyif itu berarti seseorang menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak berwujud. Wujudnya hanya ada di benaknya. Sedangkan tamthil berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang berwujud. Yang kelima, yang harus kita hindari dalam beriman kepada sifat-sifat Allah adalah tafwid. Tafwid itu maknanya masa bodoh dengan makna sifat-sifat Allah tersebut. Nggak mau tahu artinya. Seperti seorang mengatakan, saya percaya Allah punya tangan, tapi apa arti tangan? Kita serahkan saja kepada Allah. Bukan maknanya tangan beneran. Bukan. Tapi kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya. Maka jamaah sekalian, ini bukan akidah ahli sunnah. Bahkan kata para ulama, ini min syarri aqwali ahlil bid'ah. Termasuk seburuk-buruknya pendapat ahlul bid'ah. Kenapa? Karena orang yang mengatakan seperti itu, sama saja dia berkata, Allah tidak pandai menjelaskan tentang siapa dirinya, tentang sifat-sifatnya. Sehingga kita nggak bisa paham. Begitu pula seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad SAW bodoh. Karena beliau juga nggak ngerti. Kalau kemudian mereka mengatakan, oh tidak, kalau beliau ngerti, kita yang nggak ngerti. Maka itu sama saja mereka menuduh Nabi SAW menyembunyikan ilmu. Beliau mengerti artinya, tapi nggak menjelaskan kepada kita. Jadi maju kena, mundur kena. Kalau mereka mengatakan Nabi SAW juga tidak tahu arti sifat Allah tersebut, berarti mereka mengatakan beliau bodoh. Tapi kalau mereka mengatakan beliau mengerti, namun tidak menjelaskan kepada kita apa artinya, maka mereka menuduh Nabi SAW kalau begitu, na'udzubillah, mengkhianati tugas beliau sebagai Rasul untuk menjelaskan ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Oleh karenanya tafwid ini, kata para ulama, termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiyahnya, bentuknya. Bukan maknanya. Kalau maknanya dapat kita ketahui. Jadi inilah jemaah sekalian, 5 yang harus kita hindari dalam beriman kepada ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak tersesat. Wallahu a'lam, walhamdulillah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.